Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Di dalam kesempatan yang baik ini, setelah kita sama-sama sholat zuhur, saya akan mengungkapkan kajian di dalam kitab Bulughul Maram. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu, kata Nabi, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, seperti kalian melihat aku sholat. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan, di cara ngaji ilmu hadis, kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja sudah sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim saja juga udah sahih. Berarti intinya hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini hadis yang sudah otentik, hadis yang sudah sahih. Kaitannya nanti, kenapa saya bilang status hadis? Karena kaitan tentang masalah ibadah yang sangat utama itu ya, yaitu ibadah sholat. Di dalam Al-Quran, sekali lagi di dalam Al-Quran, itu ketika bicara masalah sholat tidak dirinci, akan tapi secara global, secara garis besar aja. Oleh karena itu, ketika sholat, tata cara sholat seperti kita tadi, itu semua berdasarkan hadis. Berarti kalau orang sholat berpatokan kepada Al-Quran saja nggak bisa. Orang sholat berpatokan kepada Al-Quran aja nggak bisa. Sebab di dalam Al-Quran itu bicara masalah sholat secara global aja, secara umum. Contoh di dalam Al-Quran lafaznya adalah wa yuqimunas sholata, menegakkan sholat. Saya tambahin aja, menegakkan sholat aja. Tapi nggak dirinci bagaimana tata caranya. Atau ada lafaz wa aqomas sholat, menegakkan sholat, atau aqimi sholat, tegakkanlah sholat. Maka intinya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, kalau bicara masalah sholat, itu satu-satunya ibadah, saya bilang satu-satunya ibadah, itu penjelasannya ada dalam hadis. Makanya kalau bicara masalah sholat harus hadis yang jelas, ya hadis sahih, hadis hasan, tapi nanti ada kaitannya tentang hadis doif ya, ini kajiannya tersendiri. Tapi intinya kalau bicara masalah sholat itu tata caranya ada dalam hadis. Maka hadis yang tadi saya baca itu ada dalam kitab namanya Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Nabi, "Shollu, sholatlah kalian." Bapak, saudara-saudara, gini memahaminya. Nabi lafaznya menggunakan shollu, sholatlah kalian. Redaksional kalian kan berarti jamaah ya, gitu. Berarti orang sholat itu sangat-sangat dianjurkan berjamaah, sangat dianjurkan. Makanya ulama fikih, ini karena kebetulan kita ngajinya kitab Bulughul Maram, ini kitab Bulughul Maram ini kajian tentang fikih. Orang yang jauh dari masjid, saya nyebutnya masjid ini, itu sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Sekali lagi kita nih, kalau yang kebetulan rumah kita atau tempat tinggal kita jauh dari masjid, itu hukum sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau kebetulan kita rumah atau tempat tinggal kita itu berdekatan dengan masjid atau tetangga dengan masjid, itu hukumnya fardu kifayah. Ya, terus saya nggak tahu nih bapak-bapak tinggal di mana nih, termasuk saya di Cipete itu. Pokoknya Saudara Agustiar, kalau kita rumah atau tempat tinggal kita dekat dengan masjid, tetangga masjid lah nyebutnya gitu, itu sholat di masjid
yang dimaksud tadi yang sangat dianjurkan adalah berjamaah, itu hukumnya bukan sunnah muakkadah lagi, fardu kifayah. Kan redaksional penjelasan kata-kata fardu kifayah begini, satu orang aja udah menunaikan sholat di masjid, maka gugur yang lain. Tapi cara orang Betawi, atu aja nggak ada yang sholat di masjid, sekabehan udah semuanya berdosa. Kalau mau dikiaskan, ini cara ngaji ilmu ushul fikih, dikiaskan, dianalogikan, itu seperti ngurus jenazah. Memandikan jenazah itu fardu kifayah. Satu orang aja udah ada yang mandiin, gugur semua umat Islam yang lain. Tapi satu aja nggak ada yang mandiin, semuanya ikut berdosa. Itu fardu kifayah. Jadi saya istilahkan tadi cara ngaji ilmu ushul fikih kias itu. Jadi kalau yang bertetangga dengan masjid, sholat di masjid itu adalah fardu kifayah. Nah sekarang yang ketiga nih, orang yang tinggal di masjid. Orang yang tinggal di masjid itu bukan sunnah muakkadah lagi, bukan fardu kifayah lagi, akan tapi fardu ain. Wajib per individu, nggak bisa diwakili dengan orang lain. Mau tidak mau, ora kena ora, dia harus sholat di masjid. Jangan dibalik. Ketika yang tinggal di masjid, orang-orang dari mana-mana pada sholat di masjid, dia malah keluar. Nah ini, meskipun di luar dia sholat, sebetulnya tadi kewajiban adalah kewajiban individu, kewajiban perorangan, gitu. Nah ini salah satu pemahaman tadi, sholat berjamaah di masjid, gitu. Makanya kemarin khutbah Jumat saya sampaikan, di dalam khutbah Jumat saya sampaikan itu, salah satu keutamaan ya, fadilah sholat berjamaah, itu kata Nabi, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah. Yang kemarin saya bilang dalam khutbah, orang sholat berjamaah, ini saya bilang kacak, paham ya? Kacak Pak, kacak itu beda ya. Perbedaan orang sholat berjamaah dengan orang sholat sendiri itu 27 derajat. Yang dimaksud oleh Nabi derajat, oleh ulama dijelaskan kata-kata derajat itu apa? Kelipatan. Berarti kalau kita sholat berjamaah itu sama juga dianggap 27 kali sholat, gitu. Jadi sebanyak 27 kali. Kalau kita sholat zuhur berjamaah itu seakan-akan distatuskan kita sholat 27 kali. Karena berjamaah itu berdua, bertiga udah dianggap jamaah. Nanti kita sholat asar, insya Allah kalau kita berjamaah lagi itu sama juga sholat asar 27 kali. Pokoknya setiap sholat jamaah itu kelipatannya adalah 27 kali. Itu salah satu yang dimaksud oleh Nabi darajah seperti itu. Keutamaan sholat berjamaah lagi, bapak-bapak, saudara-saudara nih, kita sholat jamaah, kan kita nggak tahu siapa di antara kita, di antara jamaah yang menyebabkan ibadah sholat kita diterima oleh Allah. Kita nggak tahu. Makanya khusyuk di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Jadi khusyuk di dalam sholat itu bukan wajib hukumnya sunnah. Tapi ketika kita sholat, kita nggak tahu di antara kita ini yang menyebabkan sholat kita diterima oleh Allah. Oke dah, kalau kita sendiri mungkin ketika kita lagi sholat pikiran kita kemana-mana. Mungkin teman kita yang lagi sholat pikiran juga kemana-mana. Tapi masih bagus Pak, sholat pikirannya kemana-mana daripada kemana-mana dia kagak sholat. Itu yang dimaksud khusyuk. Jadi khusyuk itu statusnya adalah sunnah, bukan wajib. Logikanya secara akliyah, kalau khusyuk di dalam sholat wajib, Masya Allah. Andai kata nih, hukum khusyuk di dalam sholat wajib, bisa jadi kita nggak ada yang sah sholat. Karena kita belum tentu khusyuk. Makanya tadi saya bilang, salah satu keutamaan sholat berjamaah, kita nggak tahu di antara jamaah ini ada yang khusyuk. Makanya kalau lagi sholat berjamaah, yang imam khusyuk, yang lain ini jamaah satu pun nggak ada yang khusyuk, itu dapat 27 derajat. Atau sekarang dibalik, ini sih mustahil, mustahil nih. Semua imam sama makmum kagak ada yang khusyuk. Kalau tadi kan imam doang yang khusyuk. Sekarang dibalik, bukan dibalik lagi dan semua imam sama makmum kagak ada yang khusyuk.
Ya bisa jadi ada yang kurang sehat, lagi sholat mikirin sakitnya. Yang habis sholat mau ada janji dan sebagainya mikirin janjinya. Apalagi kalau ibu-ibu di rumah sebelum sholat masak, udah lagi sholat yang dipikirin dapur, udah nggak bakal khusyuk. Artinya imam sama makmum kagak ada yang khusyuk, pikirannya kemana tahu, tetap dapat 27 derajat. Itu kelebihannya sholat berjamaah. Jadi orang sholat berjamaah itu khusyuk nggak khusyuk dapat 27 derajat. Tapi kalau sholat sendiri, ya kalau kita sholat sendiri sah aja udah bagus banget. Kalau sholat sendiri sah aja udah bagus banget, apalagi masalah khusyuk. Makanya tadi hebat bahasa Nabi, afdol, ya. Itu cara ngaji ilmu sorof namanya ismu tabdil, lebih utama. Karena tadi kekhusyuan secara otomatis kita dapat karena berjamaahnya. Ya, salah satu hikmat sholat berjamaah lagi begini, bapak-bapak, saudara-saudara. Sholat berjamaah itu kita nggak tahu, sekali lagi saya bilang, ketika sholat berjamaah kita nggak tahu tadi kan ibadah kita diterima apa enggak. Ternyata sholat berjamaah itu merontokkan, kata bahasa Nabi nih, khotoya, kesalahan-kesalahan. Ini tadi saya maksud, keutamaan sholat berjamaah itu dirontokkan, digeruskan, dihilangkan kesalahan-kesalahan kita. Maksudnya apa? Bisa jadi kita sesama teman ada kesalahan, kan enggak ya bahasanya enggak hipokrit lah, kita enggak munafik. Kadang ketika kita punya saudara, kita suka ya berselisih pendapat, kita punya teman begitu juga, kita punya tetangga begitu juga maksudnya. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, meskipun di situ ada kawan kita, ada tetangga kita, ada saudara kita yang kita lagi kurang harmonis hubungannya, itu dirontokkan itu kesalahan-kesalahan kita karena berjamaahnya gitu. Itu salah satu keutamaan. Sehingga tadi kalau orang sholat berjamaah banyak sekali hikmatnya, hikmat karena pahala sampai 27 kali sholat. Kemudian yang kedua, kekhusyuan itu didapat sehingga diterima oleh Allah. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan kita di antara kawan dan sebagainya itu secara otomatis dihilangkan, ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, sekarang kajiannya kembali ke tadi dalam hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Redaksi hadis kama ra'aitumuni usolli. Udah, kalau yang pertama tadi kan bicara masalah solu berjamaah. Sekarang yang kedua pembahasannya katanya kama ra'aitumuni usolli. Artinya apa? Salat itu tidak boleh ada kreasi sendiri. Gitu maksudnya. Kata Nabi kama ra'aitumuni usolli. Berarti ketika kita salat kita nggak boleh bikin atau kita berkreasi, nggak boleh. Maksudnya apa? Ketika kita sholat itu diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam, dan itu ada urutannya. Berarti ketika kita sholat dari takbir ada urutannya, nanti ada ruku, ada itidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Itu tata caranya bukan kita yang ngarang, bukan kita yang bikin, itu Nabi melakukan. Berarti kalau ada orang sholat, contoh begini, ketika sholat selesai baca Fatihah, baca surat, dia ruku. Habis ruku langsung sujud, nggak boleh. Oh, biasanya kan kalau habis ruku kita diri dulu, itidal dulu. Udah ada kita berkreasi nih. Ketika habis ruku udah tanggung, langsung aja ke sujud. Karena udah tanggung itu habis ruku. Jadi nggak perlu balik lagi, langsung aja ke sujud. Atau sujudnya sekali aja. Atau nggak pakai duduk di antara dua sujud, nggak boleh. Itu artinya apa? Kama ra'aitumuni usolli. Seperti kalian melihat aku sholat, kata Nabi. Berarti intinya ketika kita sholat dari dulu sampai sekarang, insya Allah sampai hari kiamat, itu orang sholat nggak ada yang beda. Orang sholat nggak ada yang beda, sama semua. Karena yang kita lakukan tata cara sholat ini seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menariknya, sekali lagi saya bilang, yang menariknya, kok kadang di antara kita kalau sholat ada beda-bedanya. Tapi perbedaan ketika orang sholat itu bukan yang prinsip, bukan yang utama, bukan yang wajib. Coba dah, kita kalau sholat nih, di antara kita ada yang beda-beda. Tapi ketika bedanya itu bukan yang wajib. Apa contohnya? Yang populer kunut, gitu.
Kunut itu bukan wajib. Makanya sangat-sangat rahmat Allah diberikan kepada kita manusia ketika kita itu ada beda pendapat. Tapi beda pendapat jangan yang wajib. Beda pendapat yang mana? Yang sunnah. Yang sunnah itu bahasanya baik Nabi lakukan atau suatu saat Nabi enggak lakukan, atau Nabi ungkapin, itu sunnah. Sekali lagi definisi ya, ta'rif sunnah. Sunnah itu kadang Nabi lakukan, kadang Nabi tidak lakukan. Itu nanti akan berubah menjadi sunnah. Atau Nabi mengungkapkan, itu akan menjadi sunnah. Contoh masalah kunut. Ya makanya ciri khas orang sholat itu di subuh yang paling kelihatan bedanya adalah ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Tapi titiknya tadi, kunut itu bukan wajib. Kunut itu sunnah. Berarti boleh gitu. Orang beda pendapat. Gitu. Ada lagi. Ini jarang dipakai nih. Kalau kunut kan udah biasa. Di antara jarang yang dipakai pada hukumnya sunat itu adalah tahiyat pertama. Tadi Ustadz Agustian mimpin sholat zuhur. Itu kan kita tadi ada tahiyat pertama. Tahiyat pertama itu sunnah. Gitu. Berarti kalau ada orang sholat zuhur sekali tahiyat aja, berarti tahiyat terakhir itu boleh sah. Karena tahiyat pertama itu sunnah. Gitu. Cuma kalau kita udah biasa sholat itu zuhur 2 kali tahiyat, suatu saat kita sholat zuhur sekali tahiyat itu jarin wujud nggak marem, nggak mantep. Padahal boleh, karena tahiyat yang pertama itu sunnah, gitu. Nah itu yang dimaksud tadi di dalam sholat itu ada hal yang wajib dan itu nggak boleh beda pendapat. Tapi kalau yang sifatnya sunnah boleh beda pendapat. Belum lagi bapak-bapak saudara-saudara ini saya contohin aja nih, saya posisi duduk begini nih. Itu kita kalau tahiyat pertama, ini kan maaf nih, kita tahiyat pertama pantat kita kan ada di apa? Di tumit. Kita duduknya di tumit. Itu tahiyat pertama. Tapi kalau tahiyat akhir kita duduknya di lantai. Ini pun beda pendapat. Makanya ada namanya kitab Al-Fiqhu Al-Islam Mu'addilatu karangan Asyawah Bazuheli, kebetulan guru kami itu waktu di Syam, di Syria. Jadi ketika tahiyat pertama itu adalah sunnah, dan ternyata bukan tahiyatnya aja yang sunnah, cara duduknya itu beda kita. Kalau yang bermazhab Syafi'i itu tahiyat pertama ini saya bilang pantat udah ya paling gampang ya istilahnya ya. Pantat kita itu duduknya ditumit gitu. Nanti kalau tahiyat kedua, tahiyat yang wajib itu duduknya di lantai gitu. Itu bedanya. Tapi kalau menurut mazhab yang lain, saya nyebut mazhab yang lain aja, itu tahiyat pertama sama tahiyat yang kedua itu duduknya ditumit. Maksud saya begini, suatu saat nih kalau kita di Indonesia karena mayoritas bermazhab Syafi'i, maka tahiyat pertama sama kedua kelihatan bedanya. Kayak tadi ini kita kalau tahiyat pertama dengan tahiyat kedua beda, maka kelihatan itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau kebetulan kita ada di daerah lain, contohnya ketika lagi ke negara Arab, terutama Saudi Arabia, itu beda. Karena kan universal, kan dari mana aja pada datang tuh umat Islam. Itu biasanya tahiyat pertama sama tahiyat kedua sama. Gitu. Tapi yang paling indah, saya bilang sekali lagi, berfikih yang paling indah itu bermazhab Syafi'i. Yang paling gampang tadi dah, kita pengen jadi makmum nih. Ada orang lagi sholat, kita pengen jadi makmum. Ternyata si yang lagi sholat sendiri lagi tahiyat. Kita pengen tahu nih, dia tahiyat pertama apa kedua, lihat aja duduknya. Kalau duduknya ditumit berarti tahiyat pertama, oh berarti kita tahu. Tapi kalau dia duduknya di lantai berarti udah tahiyat akhir. Itu paling enak. Banyaklah kajiannya tentang berfikir cara mazhab Syafi'i. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, ini yang dapat saya ungkapkan sedikit banyak tentang hadis tadi yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadis ini sangat-sangat autentik ya, hadis sahih. Jadi kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian, kata-kata kalian kita dianjurkan banget berjamaah. Kama ra'aitumuni usolli. Kita salat seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik,
ada beberapa menit ini, kalau ada yang ingin bertanya secara umum saya persilakan. Silakan bapak-bapak, saudara-saudara, kalau ada yang ingin bertanya. Baik, baik, silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Ustaz, sebagai makmum masbuk, itu kan misalnya kita masuk di rakaat kedua atau seterusnya, itu ketika imamnya kan sudah duduk tahiyat akhir kan, itu kita sebagai makmum karena masih melanjutkan duduknya duduk tetap pakai duduk tahiyat awal atau ngikutin imamnya, karena dalam masbuk juga kan ikuti apa yang dikerjakan imam kan ya. Terima kasih Ustaz. Menarik Ustaz nih. Pedomannya tadi, kalau kita bermazhab Syafi'i gitu nih. Kalau kita bermazhab Syafi'i, patokannya kalau tahiyat pertama pantat kita ditumit. Kalau tahiyat yang kedua pantat kita di lantai. Gitu. Itu pedomannya mazhab Syafi'i. Makanya ketika kita masuk ke masjid, masuk ke mushola atau ada orang lagi sholat, kita pengen jamaah, ternyata yang lagi sholat itu dia duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk yang terakhir gitu, yang di lantai. Nah berarti kita tahu dia lagi sholat, ini tahiyat terakhir, sebentar lagi salam, kita jadi makmum, ketika takbir langsung duduk. Menariknya tadi kata Ustadz ini, posisi duduk kita bagaimana gitu. Apakah duduk kita tadi duduknya di tumit atau di lantai? Kalau kita fanatik banget, saya bilang fanatik banget nih, kita ta'assub banget, bermazhab Syafi'i banget, berarti kita duduknya jangan seperti imam, gitu. Berarti kita duduknya seperti duduk tahiyat awal, berarti duduknya di tumit, gitu. Tapi kalau kita berpatokan tidak bermazhab Syafi'i, ya duduknya seperti duduk imam. Jadi kan kalau nggak ada bedanya, duduknya mau duduk seperti imam, apa mau duduknya seperti mazhab Syafi'i tadi, duduknya ditumit, gitu. Tapi menariknya, ciri khas mazhab Syafi'i itu ketika duduk akhir itu tahiyat akhir duduknya di lantai, itu aja. Itu bedanya. Berarti tinggal kita nih mau pakai mazhab Syafi'i atau mau pakai mazhab selain Imam Syafi'i, gitu. Terutama Imam Malik. Jadi boleh duduk di lantai. Tapi tadi saya bilang saya lebih cenderung bermazhab Syafi'i. Makanya kalau kita datang imam lagi atau seseorang lagi sholat, dia tahiyatnya tahiyat akhir, kita duduknya jangan seperti imam. Khawatirnya begini, ketika kita duduk seperti imam, ketika imam salam, kita ngikut salam juga. Selesai sholat gitu. Nah, itu kan tanda kalau kita sholat itu belum selesai atau baru mulain gitu. Itu intinya tadi ya. Baik, silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit yang mau saya tanyakan Ustaz terkait kunut dan tidak kunut. Di sini bicara kita sebagai makmum ya Ustaz ya. Yang saya tak ketahui itu kan imam itu untuk diikutin Ustaz. Ketika imamnya itu bermazhab Syafi'i kan mereka menggunakan kunut. Ya. Seumpamanya kita mazhab lain yang tidak kunut. Apa kita tetap harus mengikuti kunut atau tidak kunut? Dan bagaimana kalau tidak mengikuti kunut, apa sah salat berjamaahnya atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang menarik tadi, kunut itu sunnah. Itu dah bahasanya nih, kunut itu sunnah. Nah, ada kasus, ini kasus Pak ya, bukan pertanyaannya, kasus ini sering terjadi. Itu kan gini, makmum mengerjakan apapun yang dilakukan oleh imam, itu rumus. Sekali lagi saya bilang, makmum ngikutin apapun yang dilakukan oleh imam. Nah, tinggal tadi, andai kata si imam yang bermazhab Syafi'i ketika sholat subuh pakai kunut, bagaimana posisi makmum? Posisi makmum ketika imam baca kunut, sedangkan yang makmum ini beda mazhab, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu nggak pakai kunut. Imam baca kunut, dia nggak baca kunut. Kalau kata orang Jawa jemeneng aja gitu.
Kan ciri baca kunut imam ini kan ngangkat tangan, didiem aja begini, gitu ya. Itu tetap sah sholatnya. Kenapa? Sebab yang dilakukan oleh imam itu adalah yang sunnah. Dia nggak ikut, menang aja, dia diem aja, itu tetap sah. Nah, sekarang kebalikan nih. Suatu saat kita sholat subuh, yang imam itu mazhab Hanafi, gitu, atau mazhab Maliki. Ketika lagi sholat, imam ini nggak baca kunut, kan gitu nih. Kita jangan baca kunut, gitu. Karena tadi rumusnya, apapun yang dilakukan oleh imam kita ikut. Tinggal nanti kalau yang wajib mau tidak mau kita ikut, tapi kalau yang tidak wajib diantara adalah sunnah, berarti kita nggak ikut nggak apa-apa, gitu. Jadi intinya bahwa bapak saudara sekalian, kalau kebetulan yang imamnya ini mazhab Syafi'i baca kunut, makmum nggak baca kunut nggak apa-apa. Cuma tadi nih yang saya mau teruskan, ada rumus apapun yang dilakukan oleh imam, mbok iyo, gitu. Hendaknya makmum ikut. Inilah yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kalau kebetulan imam kita mazhab Syafi'i baca kunut, ya kita ikut aminin. Itu etika berjamaahnya begitu. Jangan kita, kalau kata orang bahasa Sunda apa bahasa Betawi apa bahasa Jawa, yang kekeh, apa kekeh itu? Kekeh. Imam baca kunut, Allahumma hdina fiman hadait, dia nggak aminin. Iya, kalau makmumnya banyak bisa jadi ada yang ngaminin, ada yang enggak. Mendingan lah kalau jamaah makmumnya sendiri. Kata imam, Allahumma hdina apa Allahumma hdini ini? Kenapa? Sebab makmum nggak ngaminin. Makanya tadi hebatnya tadi saya bilang, meskipun sunnah, cuman kan kita lagi melok, kita kan lagi ngikut, kita jadi makmum. Mbok ya kita aminin, meskipun kita biasanya nggak baca kunut. Makanya ulama tadi saya bilang, itu sangat-sangat menganjurkan kalau kita beda pendapat, itu satu saat kita ikut meskipun itu beda dengan kita. Dibalik, nih Pak, dibalik Pak nih. Kalau tadi kan gitu ya, imam kita baca kunut, kita biasanya nggak baca kunut, tetap kita aminin. Sekarang dibalik nih, kita, saya bilang kita yang bermazhab Syafi'i biasanya sholat subuh pakai kunut. Suatu saat kita menjadi makmum, ternyata imamnya nggak baca kunut. Ketika imam habis ruku kan itidal, terus langsung sujud, kita jangan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kan enggak fleksibel, enggak luas. Makanya kalau imamnya enggak baca kunut, ya kita ikut juga, gitu. Ini banyak dicontohkan para ulama. Di antara yang terpopuler adalah antara Buya Hamka dengan Kiai Haji Idham Khalid. Buya Hamka kan tokoh Muhammadiyah. Kiai Idham Khalid itu kan tokoh dari Nahdlatul Ulama. Beliau tuh sering kemana-mana bareng, gitu. Suatu saat ketika sholat subuh, Buya Hamka jadi imam, dia tahu di belakangnya ini orang mazhab Syafi'i, orang NU. Makanya beliau baca kunut, menyesuaikan. Makmumnya adalah yang biasa baca kunut. Kebalikan, Kiai Idham begitu juga. Ketika diminta jadi imam sholat subuh, dia tahu ini di belakang Buya Hamka ini, tokoh Muhammadiyah yang biasanya nggak baca kunut. Beliau Kiai Idham mimpin sholat subuh nggak baca kunut. Itulah hebatnya di antara beda pendapat yang luas seperti itu. Jadi kembali ke tadi, intinya kalau kita jadi makmum, imam kita baca kunut, kita aminin. Tapi kita yang biasa baca kunut, kemudian makmum kita ini biasanya nggak baca kunut, ya kita sesuaikan, nggak usah baca kunut, gitu. Itu namanya fleksibel. Sekali lagi disebut bahasanya ikhtilaf ummah rohmah, gitu. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Oh, masih ada lagi, silakan. Ya, satu lagi Ustaz, berkenaan dengan sujud sahwi. Ya, ketika dalam mazhab Syafi'i kan ketika kita seorang imam atau makmum ketinggalan sunat ma'akad kan disunahkan melakukan sujud sahwi kan. Dan bagaimana posisinya kalau imam yang melakukan kesalahan terus imamnya melakukan sujud sahwi? Apakah kita sebagai makmum ngikutin juga ikut sujud sahwi bersama imam atau bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Baik, begini. Jenenge namanya sujud sahwi. Sahwi itu lupa, lali ya. Sujud karena lupa. Sekarang lihat dulu yang lupa ini, berarti kan yang tertinggal ya. Lihat itu sunnah apa wajib, gitu. Jadi ketika imam sujud sahwi, kan berarti otomatis ya, ini ada sesuatu yang dia lupa nih. Tinggal kita kembaliin dulu, yang dilupa itu sunnah apa yang wajib. Contoh, kalau yang dia lupa itu yang wajib, itu nggak bisa ditutup dengan sujud sahwi.
mau nggak mau harus diulang. Artinya diulang ditambah. Contoh, tadi rakaat pertama nggak baca Fatihah, karena Al-Fatihah kan rukun. Jadi nanti tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi, akan tapi harus ngulang 1 rakaat lagi membaca Al-Fatihah. Tapi menarik tadi, kalau yang tertinggal, bahasanya tertinggal itu yang sahwi, yang lupa, itu yang sunnah. Kalau yang tertinggal yang sunnah, imam sujud sahwi, makmum nggak ikut sujud sahwi nggak apa-apa. Jadi bahasanya kayak tadi itu Pak. Jadi imam sujud sahwi 2 kali. Subhanaman layanamu walayasu. Makmum diam aja. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Sebab yang tertinggal itu adalah yang sunnah. Contoh tadi nggak kunut lah gitu, atau nggak tahiyat awal. Ini kan berarti sujud karena sesuatu yang sunnah. Tapi kalau yang wajib, sekali lagi tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi, akan tapi harus ngulang. Nah nanti sebelum salam sujud sahwi. Contoh tadi baca Fatihah, nggak dibaca Fatihah. Kemudian imam ngulang 1 rakaat. Setelah 1 rakaat nanti sebelum salam sujud sahwi. Nah itu menandakan tadi ada kelupaan, meskipun yang kelupaan itu adalah yang wajib, yang harus diulang. Jadi intinya tadi, kalau yang tertinggal itu yang sunnah, kemudian imam sujud sahwi, makmum enggak sujud sahwi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang tertinggal itu yang wajib, yang rukun, mau nggak mau harus ngulang 1 rakaat lagi. Nah, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Andai kata enggak pakai sujud sahwi nggak apa-apa. Itu kembali ke tinggal tadi yang tertinggal itu ya. Kalau saya lebih cenderung ya, sekali lagi bahwa Bapak saudara-saudara, apapun yang dikerjakan oleh imam, makmum mboyong ikut gitu dah. Imam baca kunut, ya kita aminin. Imam sujud sahwi, kita ikut juga gitu. Biar ada keseragaman. Itu tadi saya bilang, iya kalau makmumnya banyak nanti ada yang ngamin ada yang enggak. Kalau yang ya kalau maunya sendiri gitu. Baik, mungkin ini aja Ustaz. Oh, masih ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, udah melebihi waktu ini. Di depan tadi Pak Ustadz menyampaikan masalah fardu kifayah bagi orang-orang yang rumahnya dekat masjid. Jadi karena satu orang yang sudah melaksanakan sholat jamaah di masjid, maka yang lain gugur. Tanggapan saya berarti kalau tetangga saya sudah rajin ke masjid, sedangkan saya juga tinggal tidak jauh dari masjid, apakah saya gugur untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid? Baik. Itu yang pertama Bapak. Yang kedua, bagaimana cara menolak? Karena saya pernah melihat ada orang yang masbuk, dia imam kepada orang yang sholat sunnah ba'diyah, karena dia tidak tahu kalau dia sholat sunat ba'diyah, taunya dia sholat zuhur yang belum selesai. Ternyata si imam itu sholat sunnah ba'diyah, sedangkan si makmum tidak tahu kalau dia melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama gini, itu tadi orang yang bertetangga dengan masjid itu adalah fardu kifayah untuk sholat di masjid. Salah satu tujuannya tadi memakmurkan, kan dalam Al-Quran tadi innama ya'muru, memakmurkan masjid itu diantaranya adalah sholat di masjid itu buat tetangga ya. Nah tadi kalau ada orang rutin sholat di masjid atau ada udah orang yang sholat di masjid, maka gugur. Maka bapak-bapak saudara-saudara, ini saya ungkapkan cara ngaji fikih nih. Itu ibadah ada yang sangat baik didemonstrasikan, ada ibadah yang sangat baik dikasih tahu kepada orang lain. Di antaranya adalah sholat berjamaah di masjid. Jadi kan ada sholat yang ada ibadah yang nggak boleh kita populerkan. Kita sedekah jangan dipopulerkan, puasa jangan dipopulerkan. Tapi sholat di masjid itu sangat-sangat baik dipopulerkan. Itu karena apa? Tadi ada pengaruh masalah hukum sunnah muakkadah, ada pengaruh fardu kifayah, ada fardu ain. Nah berarti tadi kalau ada orang yang udah sholat di masjid, itu berarti gugur secara otomatis Pak. Artinya kegugurannya itu untuk fardu kifayah, tapi status sholatnya tetap nggak gugur. Jadi pengguguran masalah status sholat di masjid aja, tapi masalah sholatnya tetap. Nanti dia mau sholat di rumah atau dia mau sholat di mana tahu tetap. Tapi kegugurannya karena
gugurnya karena tadi status sholat di masjidnya aja gitu. Maka beruntunglah Bapak-bapak, saudara-saudara, beruntung kalau kita punya tetangga yang rajin di masjid. Itu menggugurkan kewajiban kita untuk sholat di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan kita nggak tahu tadi ya, orang yang di depan kita nih atau ada orang sholat, dia sholat wajib apa sholat sunat. Makanya ini tidak berlawanan, tidak bertentangan. Kalau kita pengen sholat itu, kita pengen tahu kepada orang lagi sholat ini, kita pengen jadi makmum. Kalau kita pengen jadi makmum, kan kita ada tanda. Makanya kita tepok. Cuma nepoknya nyongkong-nyongkong. Bahasa dicolek aja. Itu boleh. Dan maksudnya nyolek itu isyarat ya. Ngasih tahu kita tuh pengen jadi makmum. Nah, imam atau orang yang lagi sholat sendiri tadi, dia ingin statuskan lagi sholat wajib, sholat sunat, dia ngasih isyarat juga. Kalau ketika ada orang nyolek nih, dia lagi sholat sunat, itu kasih isyarat begini. Kalau nggak begini, begini, atau begini, asal jangan begini. Kalau begini batal, gitu. Nah, tapi kalau yang lagi sholat tadi yang sendiri itu dia meneng aja, jadi diem aja, berarti lagi sholat wajib. Kita ikut. Itu makanya ya pentingnya ini nih isyarat. Yang makmum pengen tahu, yang imam juga kasih syarat. Nah sekarang bagaimana kalau imam kagak tahu, dicolek dia kagak tahu nih nyoleknya apa nih, asal jangan dicolek, jangan nengok aja. Kan bisa jadi begitu ya, bapak-bapak saudara-saudara, ada orang lagi sholat sendiri nih, dicolek dia diem aja. Padahal lagi sholat sunat, kenapa dia nggak tahu cara ngasih taunya nih? Nah, akhirnya si orang sendiri tadi belakang kan ngikut tuh. Ternyata yang tadi sholat sendiri sholat sunnah. Yang sekarang nih, yang belakangan, yang nyolek tadi, yang kagak ada isyarat, dia sholat wajib. Itu nggak status jamaah, gitu. Tapi statusnya sholat sendiri. Itu disebut namanya tadi isyarat. Itu sangat penting, gitu ya. Asal jangan begini, bapak-bapak, saudara-saudara. Saya kebetulan ngisi pengajian di salah satu perkantoran. Itu kadang ada tempat sholatnya, gitu. Ada tempat sholatnya. Itu karena enggak seluas, enggak seperti kayak kita masih begini, ini kan kecil. Nah, kebetulan ada yang udah sholat di situ orang laki sendirian. Nah, orang perempuan pengen ikut sholat. Yang perempuan selain dari biniknya, selain dari istrinya, jangan coba-coba nyolek. Maksud saya begitu. Ya, ini peringatan kalau buat orang perempuan, jangan. Orang perempuan jangan nyolek. Kalau dicolek bisa jadi yang imam emang genit, dia kagak jawaban. Maksudnya bila sering-sering dicolek. Ini ada beda. Yang maksud dicolek itu adalah yang orang laki. Maksud saya buat orang perempuan jangan ya. Orang perempuan itu harus jelas. Ini dia orang lagi sholat sendiri, maksudnya wajib apa sunnah. Kembali ke tadi. Jadi intinya isyarat penting ya buat si makmum, dan yang lagi sholat sendiri ngasih isyarat juga sangat penting. Itu intinya biar ada status jamaah gitu ya. Tetap sholatnya sah, cuman dianggap sholat sendiri gitu ya. Itu intinya. Baik, bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja kajian kita, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Biar ada keberkahan, kita tutup dengan doa. Bitilkan niat Al-Fatihah. Wa'fu'ana ya karim, wa'fu'ana ya karim, wa'fu'ana ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah, wa bisiril Fatihah, wa bikaramatil Fatihah, wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Fadlika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.